Dan yang gak habis pikir adalah laki-laki ini kayaknya dia kena star syndrome. Dia seneng gitu, dia terkenal akhirnya. Apa yang dia idam-idamkan dulu. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani menjamin Fadel Baciri dan keluarganya akan masuk penjara. Pernyataan itu disampaikan Nikita Mirzani setelah menjalani pemeriksaan dengan membawa hasil visum anaknya Laura Meizani di Polres Metro Jakarta Selatan. Secara tegas, Nikita Mirzani menyebutkan tidak hanya Fadel yang akan dipenjara, tapi juga keluarganya yang diduga membantu Fadel. Sebelumnya, dalam unggahan miliknya, Nikita Mirzani sudah menyampaikan hal serupa. Menyoal hasil visum, Nikita Mirzani juga telah memperingatkan anak pertamanya itu. Nikita Mirzani menyayangkan sikap Laura yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk berbicara kebohongan. Nikita Mirzani tidak masalah bila mendapat sebutan yang tidak-tidak dari netizen yang berbakti asal dia bisa mendisiplinkan anak sulungnya itu. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Saya jamin, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fadel, gue kasih tahu ya, daripada lo kabur kemanapun, lo pasti bakal ketemu juga, lo pasti bakal ketangkap juga. Daripada lo capek-capek kabur, gue kasih tahu tempat persembunyian yang pas dan orang nggak bakal pasti mau nangkep lo atau mau cari lo. Lo masuk ke dalam mobil tinja dalam itu, lo bisa berenang, lo bisa ke dalam liang itu, gue jamin orang nggak akan pernah mau nangkep lo atau bahkan nyamperin lo. Terima kasih. Ini lagi malah tenang. Bagaimana urusannya? Lah itu kan dia lagi dibawa mamanya. Segalak-galaknya emak, segarang-garangnya emak, tetep aja dia pengen ngelindungin emaknya. Begitu. Yang namanya mama, namanya anak. Lagi di sono di luar lagi kagak beres roman-romannya, emak pengen banget ngelindungin, ngejagain. Biar kata dihina, kayak apa juga yang namanya emak, pintu maafnya selalu terbuka. Dia bawa begitu, dia jemput begitu, biar anaknya selamat. Kagak ngapa-ngapa ntar di sono, kagak makin rusak dia ntar. Ibarat kata dia baru pocel kali dikit masih bisa dilem. Begitu, tenang. Lakinya bukan, bapaknya bukan, engkongnya bukan. Gimana urusannya? Alah, ada lagi orang begitu. Padahal lu dengerin ya, lu kan mau kabur nih ceritanya nih, sampai bawa koper 3, lu mau kemana lu? Katanya satu keluarga lagi. Dari jam 7 tadi gue dapet update terpercaya nih kan, lu mau kabur nih, udah gak ada di rumah, semua keluarga lu udah gak ada di rumah pokoknya dari jam 7 malam tadi. Dan sekitar jam 9 apa jam 10 gitu, lu katanya udah ada di tol veteran. Lu mau kemana Del? Lu mau keluar negeri? Apa mau kemana sama ajak keluarga lu gitu, mau kemana? Kalau lu mau ke Thailand, gue mau nitip dong just tip boneka Labubu anjir. Di Indonesia udah gak ada lagi, susah nyarinya. Atau gak gini aja deh, saran gue, lu jangan kemana-mana aja, jangan aneh-aneh gitu. Lu kan baru 2 hari yang lalu keluar dari penjara nih kan katanya kan. Ya jadi seenggaknya udah dapet training gitu loh di penjara sebelumnya. Jadi kalau masuk lagi gak apa-apa, gak kaget. Tapi gue saranin lu mending nyerahin diri aja Del. Sumpah, yang ngejer lu ini Nikita Mirzani Del, bukan Pikachu. Jadi sulit lu buat kabur. Tapi sebelum lu nyerahin diri, saran gue nih ya, saran gue, semoga lu denger ya. Yang pertama, lu harus mandi dulu Del. Lu mandi yang bersih gitu, biar gue liatnya juga kagak kudel-kudel amat lah gitu. Yang kedua, lu ke salon dulu mending, lu smoothing dulu rambut lu. Karena nanti ya, kalau lu udah dimasuk dalam penjara, lu susah ngurus diri, mandi aja jarang. Lu gak di penjara aja mandi jarang, apalagi di dalam kan. Gue tuh cuma nyaranin yang baik aja gitu Del. Atau enggak lu perawatan dulu kek ke kliniknya Dokter Oki, gak apa-apa tuh. Lu perawatan dulu, kalau udah glowing gitu, mungkin muka lu kalau glowing dikit gak ngeselin ya kan. Tapi kalau kayak gini gue masih enak sih ngelihatnya. Jadi Del, tolong lu dengerin saran-saran gue tadi ya. Lu jangan aneh-aneh deh, jangan kemana-mana, bakal ketemu, serius.
Kenapa sih Nikmir baru jemput anaknya sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Ya karena baru sekarang lah saksi-saksi itu keluar dan memberikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Oke, kalau tahu begitu kenapa gak usah diurus lah? Ngapain ngurus anak itu? Ya udah, kalau hancur-hancur aja. Ini bukan tentang lagi soal duit, soal dia pinjam sana sini, bukan. Tetapi ini adalah masalah karena apa, dia tuh sudah tekdung 2 kali, besar kemungkinan dia akan tekdung untuk ketiga, keempat kalinya, kelima kalinya. Dan yang gak habis pikir adalah laki-laki ini kayaknya dia kena star syndrome. Dia seneng gitu, dia terkenal akhirnya. Apa yang dia idam-idamkan dulu, dia ingin terkenal dari dancer, tetapi akhirnya dia terkenal sebagai pacarnya Loli. Dia kelihatan banget dia star syndrome gitu. Dilihat dari dia percaya diri banget untuk nge-DM perempuan-perempuan lain. Itu udah menunjukkan bahwa ya gue bisa dapat perempuan mana aja kok yang gue mau, kan gue terkenal, pengikut gue banyak. Dan aku nggak tahu sih peran keluarga dari laki-laki ini gimana. Harusnya mereka tahu, mereka tuh memposisikan diri dalam keadaan yang sulit gitu. Semua mata memandang ke kalian gitu, satu keluarga. Masa kalian sebagai keluarga tuh tidak ada yang menegur gitu, kayak udahlah kamu nggak usah lah sama dia lah. Sekarang kan apa yang kamu inginkan sudah tercapai. Orang-orang udah kenal kamu sebagai pacarnya Loli, ya udahlah, balikin sana dia ke keluarganya. Kamu terkenal lah karena bakatmu. Harusnya gitu, di end. Aku merasa juga aku ini ibu gitu loh ya. Kalau menurut aku di luar masalah apa itu aku nggak ngerti. Cuman ini sebenarnya simple. Ini kan cuma masalah ibu dan anak gitu. Jadi yang bisa menyelesaikan menurutku ya mereka berdua. Karena apa? Ini kan sudah merembet kemana-mana. Udah sama Nikita Mirzani mungkin dilaporkan ke polisi. Si siapa Fadel ini cowoknya Loli ini, terus ada saksi ini itu gitu, jadi akan semakin melebar kemana-mana gitu loh. Nah menurut aku ini memang harus ada yang ya mungkin bukan ngalah karena salah, bukan, tapi diakhiri aja perseteruan ini supaya nggak kemana-mana gitu loh. Bagaimanapun ini kan ikatan darah ibu dan anak. Sejahat-jahatnya Nikita Mirzani, kalau memang dia jahat, kenapa melaporkan, kenapa begini? Aku yakin dia tidak ingin Loli itu hidupnya nanti susah atau mungkin bertemu dengan orang yang salah. Karena bagaimanapun ya kita semua tahu Nikita Mirzani itu kan sudah banyak pengalaman, mungkin pahit, manis, hidup itu dia sudah mengalami. Nah sebagai seorang ibu tentunya dia tidak ingin anaknya merasakan pahit yang dia rasakan gitu loh. Nah orang tentang banyak hal aja dia tahu dan itu akurat loh ya. Apalagi ini untuk anaknya. Pasti dia sudah mencari tahu tentang siapa pacar anaknya. Dia cari tahu dan gak ingin anaknya itu berurusan dengan orang yang salah. Jadi mungkin kesannya Nikita Mirzani itu kayak yang tega sama anaknya. Tapi yakinlah dia mungkin sebagai seorang ibu, dia tidak ingin anaknya terjerumus atau salah memilih pasangan gitu. Dan sebenarnya buat Loli nih ya, sama Fadel itu kan masih pacaran gitu loh. Belum tentu juga sampai menikah ya, belum tentu. Jadi kalau dibelain mati-matian terus kemudian berseteru dengan ibunya itu apa ya pas gitu menurut aku sih. Karena sayangnya ibu itu tanpa batas. Nah, jadi mungkin caranya Nikita Mirzani itu terkesan kayak yang tega sama anaknya. Tapi yakin dia berusaha mati-matian itu ya supaya Loli ini nggak salah pilih pasangan atau nggak salah gaul gitu loh. Coba deh semua pada melihat kebaikan masing-masing gitu. Mungkin Loli bisa melihat bagaimana Nikita Mirzani itu udah membela dia, mungkin dengan melunasi hutang-hutangnya supaya Loli ini nggak kena masalah gitu loh. Jadi bukan terus menyeret banyak orang, terus kemudian bawa apalah ini Fadel sewa lawyer klarifikasi, kemudian Nikita Mirzani sampai melaporkan ke polisi. Sebenarnya menurut aku coba deh Nikita Mirzani, Loli itu di talk ya,
sama-sama perempuan itu sebenarnya lebih gampang gitu loh. Yang nggak ada yang merasa kemudian kalau bicara duluan kemudian merasa paling benar, atau kalau misalkan yang minta maaf atau apa itu merasa yang yang itu yang salah. Enggak, tapi ini supaya nggak tambah melebar kemana-mana jadi konsumsi publik gitu loh. Simple sebenarnya, seberat apapun masalah mereka berdua, ya itu mereka berdua yang bisa menyelesaikan. Jadi mau dilaporin ke polisi atau apa, nggak akan ada selesainya. Yang bisa menyelesaikan itu ya mereka berdua deh. Entah Loli yang mulai duluan ngomong sama Nikita Mirzani, entah sebaliknya Nikita Mirzani yang ngomong duluan sama Loli gitu. Maaf loh, aku tuh nggak tahu masalah mereka yang mendasar yang sampai bikin jadi rame seperti ini. Apa aku memang nggak tahu ya. Tapi ini aku melihat dari sisi ibu dan anak aja. Jadi kalau menurut aku ini itu tinggal mereka berdua bagaimana sih saling menurunkan ego, kemudian bicara baik-baik, itu sebenarnya bisa gitu loh ya.